everyone, my name is Widya Ramadhani. I will discuss the material itu GDP atau PDB yang mana itu artinya kepanjangan dari produk domestik bruto. Oke, next. Nah, selanjutnya sebelumnya itu kita harus tahu dulu apa itu PDB. Jadi PDB itu sendiri adalah ukuran total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode waktu tertentu. Nah, biasanya waktunya itu dalam 1 tahun ataupun 1 kuartal. Nah, PDB itu mencerminkan kinerja ekonomi suatu negara dan digunakan sebagai indikator utama untuk menilai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan tingkat produktivitas suatu negara. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada tujuan PDB. Jadi, tujuan dari PDB itu sebagai berikut. Pertama itu mengukur pertumbuhan ekonomi. Jadi, PDB itu digunakan untuk mengetahui apakah perekonomian suatu negara itu bertumbuh, stagnan, ataupun mengalami kontraksi dari waktu ke waktu. Nah, jika PDB meningkat, itu artinya terjadi pertumbuhan ekonomi. Oke, next. Jadi yang kedua itu membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan, yaitu data PDB menjadi dasar penting dalam membuat kebijakan fiskal dan moneter. Nah, seperti pengaturan pajak, subsidi, suku bunga, atau belanja negara. Nah, selanjutnya yang ketiga itu membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Nah, PDB itu dapat digunakan untuk membandingkan kekuatan ekonomi antar negara. Misalnya, itu negara dengan PDB lebih besar dianggap memiliki ekonomi yang lebih besar dan kuat. Oke, next. Nah, selanjutnya itu menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, meski tidak sempurna, PDB sering dipakai atau dijadikan sebagai indikator kesejahteraan. Jadi makin tinggi PDB per kapita, biasanya menunjukkan standar hidup yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada menarik investor dan kreditor. Nah, investor dan lembaga keuangan global itu menggunakan data PDB untuk menilai kelayakan investasi atau pemberian pinjaman. Nah, negara dengan PDB tinggi dan stabil itu cenderung lebih dipercayai karena kan stabil. Oke, next. Selanjutnya itu ada fungsi PDB. Jadi yang pertama itu sebagai indikator kinerja ekonomi. Nah, PDB itu berfungsi sebagai barometer utama kondisi perekonomian suatu negara. Nah, apakah sedang tumbuh, lesu, ataupun krisis? Nah, bisa dilihat dari data PDB-nya. Lalu sebagai dasar analisis ekonomi, itu para ekonom itu menggunakan PDB untuk mengendalikan atau menganalisis siklus bisnis seperti resesi atau ekspansi. Nah, ini berguna dalam membuat produksi dan evaluasi ekonomi. Selanjutnya itu menentukan kebijakan pemerintah. Nah, PDB itu membantu pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran negara, di mana itu menyesuaikan target pertumbuhan, lalu mengatur tingkat pajak dan subsidi, lalu merancang program pembangunan. Oke, next. Nah, di sini fungsi PDB itu ada juga sebagai alat perbandingan historis. Nah, PDB itu memungkinkan analisis perbandingan ekonomi dari tahun ke tahun untuk melihat apakah kebijakan yang diterapkan itu berhasil atau tidak. Nah, selanjutnya itu menentukan pendapatan nasional. Jadi, PDB sering dijadikan acuan untuk menghitung eh,
pendapatan nasional dan PNB, serta digunakan dalam perhitungan PDB per kapita. Lalu yang terakhir itu dasar penetapan upah minimum dan standar hidup. Jadi pemerintah daerah dan pusat itu sering menggunakan data PDB regional sebagai referensi untuk menetapkan UMP ataupun UMR. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada 4 komponen utama PDB. Yang pertama itu konsumsi. Jadi konsumsi itu satuannya C. Untuk penjelasan konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Nah, ini tuh mencakup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, serta transportasi dan pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada investasi, yang mana satuannya itu adalah I, di mana investasi itu mencakup pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan maupun rumah tangga untuk membeli barang-barang modal yang digunakan untuk produksi, di masa depan. Contohnya adalah pembelian mesin, bangunan, gedung, serta peralatan produksi. Oke, next. Nah, lalu di sini ada juga belanja pemerintah, yang mana satuannya itu G atau government spending, yaitu G. Jadi itu adalah belanja pemerintah, di mana belanja pemerintah itu adalah seluruh pengeluaran pemerintah pusat maupun daerah untuk barang dan jasa yang digunakan untuk kepentingan publik. Misalnya itu seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, serta gaji para pegawai negeri. Nah, selanjutnya itu ada ekspor neto atau net export, yaitu itu adalah merupakan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Eh, Ekspor itu adalah barang dan jasa yang dijual ke luar negeri. Kalau impor itu barang dan jasa yang dibeli dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, next. Nah, di sini ada rumus dari pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan pendekatan pendapatan. Jadi bisa dilihat untuk pendekatan pengeluaran itu rumusnya GDP sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X dikurang IM tutup kurung. Nah, untuk pendekatan produksi itu bisa dilihat juga. Lalu untuk pendekatan pendapatan itu PDB sama dengan gaji ditambah pendapatan sewa ditambah pendapatan bunga dan pendapatan laba usaha. Oke, next. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis PDB. Yang pertama itu PDB nominal atau current price GDP. Nah, PDB nominal ini tuh adalah nilai total produksi barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar tahun berjalan atau harga saat ini. Nah, contohnya itu pada tahun 2025 eh, total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia adalah 20 triliun. Nah, berdasarkan harga pasar tahun 2025 ini disebut PDB nominal karena eh, dihitung berdasarkan harga tahun berjalan, belum disesuaikan dengan inflasi. Lalu selanjutnya itu ada PDB real atau real GDP. Jadi PDB real itu adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga konstan. Nah, itu biasanya dari tahun dasar tertentu ya. Jadi artinya itu efek inflasi atau deflasi itu telah dihilangkan. Contohnya total produksi barang dan jasa Indonesia tahun 2025 itu tetap senilai
20 triliun. Tetapi dihitung menggunakan harga konstan tahun 2015, hasilnya menjadi 15 triliun. Nah, ini adalah PDB real karena sudah dikoreksi inflasi sehingga itu mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya. Lalu ada PDB per kapita atau GDP per kapita. Nah, PDB per kapita ini adalah hasil pembagian PDB total dengan jumlah penduduk suatu negara. Contoh, PDB Indonesia tahun 2025 adalah 20 triliun dan jumlah penduduknya adalah 280 juta orang. Oke, next. Nah, jadi di sini ada juga PDB potensial atau potensial GDP. Jadi PDB potensial itu adalah nilai maksimum output yang bisa dihasilkan suatu negara tanpa menimbulkan tekanan inflasi dengan memanfaatkan penuh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi. Nah, contohnya itu Indonesia diperkirakan mampu memproduksi barang dan jasa hingga 22 triliun. Nah, jika semua tenaga kerja, mesin, dan teknologi digunakan secara optimal tanpa memicu inflasi, angka ini adalah PDB potensial. Yakini kapasitas maksimum ekonomi. Lalu terakhir itu PDB sektoral GDP atau GDP by sektor. Nah, jadi PDB sektoral itu eh, menghitung kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDB. Contohnya itu dari total PDB Indonesia sebesar 20 triliun. Lalu itu terbagi jadi sektor pertanian itu menyumbang 2 triliun, sektor industri itu 5 triliun, sektor perdagangan 3.500 triliun. Lalu setiap sektor ini tuh dihitung untuk mengetahui kontribusi masing-masing. Jadi itulah yang disebut dengan PDB sektoral tadi. Oke, next. Nah, jadi di sini ada contoh skala kecil, yaitu pada lingkungan kampus. Nah, jadi untuk memudahkan pemahaman tentang PDB nominal dan PDB real, pada tahun 2024 jumlah mahasiswa itu sebanyak 100 orang dengan SPP sebesar 1 juta per mahasiswa. Jadi per mahasiswa itu menghasilkan total pendapatan sebesar 100 juta. Namun pada tahun 2025 jumlah mahasiswa itu menurun menjadi 80 orang meskipun SPP naik menjadi 1.300.000 per mahasiswa sehingga total pendapatan menjadi 104 juta. Nah, secara nominal pendapatan kampus memang naik, yaitu sebesar 4 juta atau 4%. Dan ini tuh disebut sebagai kenaikan PDB nominal karena hanya mengikuti total uang yang diterima tanpa memperhatikan penurunan jumlah mahasiswa. Namun jika dilihat dari sisi produktivitas, atas output real atau jumlah mahasiswa yang dilayani itu terjadi penurunan sekitar 20% yang mencerminkan penurunan PDB realnya itu menurun. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun pendapatan naik karena kenaikan harga, namun output real itu menurun sehingga dalam konteks ekonomi secara luas itu kenaikan PDB nominal belum tentu mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Oke, next. Di sini contoh perhitungan PDB bisa dilihat itu PDB sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X kurang M tutup kurung. Nah, jadi dari itu hasil akhir dari PDB-nya itu 5.900.000.000.000. Oke, next.
Di sini ada kelebihan PDB, bisa dilihat itu bisa mengukur pertumbuhan ekonomi, lalu menjadi indikator kesejahteraan, lalu sebagai alat perbandingan antar negara, lalu juga sebagai dasar pengambilan kebijakan ekonomi, dan menarik minat investor. Oke, next, selanjutnya. Nah, di sini ada kekurangan dari PDB itu sendiri, yaitu tidak mengukur distribusi pendapatan. Lalu kelebihan itu bisa menghitung aktivitas ekonomi informal. Nah, lalu juga bisa mengabaikan dampak lingkungan. Lalu eh, tidak mengukur kualitas hidup secara langsung serta dipengaruhi inflasi atau pada PDB nominal. Oke, next. Nah, di sini kelebihannya tadi sudah. Oke, next. Nah, jadi di sini itu kesimpulan ralat, maaf. Di sini perkembangan PDB Indonesia tahun 2025. Nah, jadi perkembangan PDB Indonesia pada tahun 2025 itu menunjukkan tren positif, yaitu pada triwulan 1 ekonomi tumbuh menjadi 4,87% YoY, namun itu sempat terkontraksi dibanding kuartal sebelumnya. Nah, jadi memasuki triwulan 2 itu pertumbuhan meningkat menjadi 5,12% YoY dan 4,04% QoQ. Nah, jadi didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor, komoditas utama seperti CPO dan otomotif itu secara kumulatif semester 1 2025 itu mencatat pertumbuhan sebesar 4,99%. Meski menjanjikan, pertumbuhan masih bergantung pada stimulus pemerintah dan ekspor dengan tantangan di sektor konsumsi domestik. Oke, next. Nah, jadi di sini selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu produk domestik bruto atau PDB ini merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara yang mencerminkan nilai total barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama periode tertentu. Jadi PDB ini memiliki peran penting dalam menunjukkan pertumbuhan ekonomi, menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah serta alat perbandingan kekuatan ekonomi antar negara. Lalu itu komponen utama PDB itu terdiri dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Nah, meskipun memiliki banyak manfaat, PDB juga memiliki keterbatasan seperti tidak mencerminkan distribusi, pendapatan, lalu kesejahteraan sosial, dan dampak lingkungan. Nah, eh, oleh karena itu, dalam penggunaannya PDB perlu dilengkapi dengan indikator lain agar dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Nah, dengan memahami PDB secara konferensif, kita dapat menilai arah, kekuatan, dan tantangan dalam pembangunan ekonomi nasional. Okay, next. Thank you.